Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita diizinkan Tuhan memasuki minggu yang terakhir di dalam tahun ini. Kita akan sama-sama belajar satu bagian firman Tuhan dari 2 Timotius 4 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Ini merupakan keberlanjutan daripada khotbah di waktu yang lalu. Pak Tama menyampaikan khotbah sebelumnya bahwa ketika Kristus datang, dia tidak saja menyelamatkan kita, tetapi dia juga memanggil kita untuk memasuki pelayanan yang dia sediakan. Sehingga pelayanan adalah sesuatu yang begitu penting, bukan untuk kepentingan kita, tetapi bagi kemuliaan Allah saja. Maka kita akan belajar firman ini sebagai keberlanjutan daripada khotbah waktu yang lalu. 2 Timotius 4 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa mohon anugerah Kristus. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami datang kepadamu ya Bapa. Berterima kasih untuk segala kebaikan Tuhan yang sudah kami alami sepanjang 1 tahun ini. Ketika Tuhan mengizinkan kami memasuki minggu terakhir, kami sadar bahwa itu bukan karena kekuatan dan gagah kami. Itu bukan karena kesehatan kami atau kemampuan kami memelihara diri kami sendiri. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan semata, oleh karena kebaikan Tuhan semata, sehingga Engkau menopang kami dan memampukan kami memasuki minggu ini. Kami bersyukur untuk segala kebaikan demi kebaikan Tuhan yang tidak dapat kami hitung. Terima kasih ya Bapa di sorga. Dan pada pagi Sabat ini kami mohon belas kasih Tuhan, kehadiran-Mu lagi di tengah-tengah jemaat Tuhan. Berkatilah kami di dalam pendengaran kami akan firman-Mu. Dan berikanlah kepada kami pengertian sejati akan firman Tuhan. Pimpin kami melalui Roh-Mu yang kudus, sehingga firman pada hari ini menguatkan kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita membaca 2 Timotius 4 ayat 1 sampai ayat yang kelima secara bergantian. Saya baca ayat-ayat yang ganjil, Bapak Ibu sekalian membaca ayat yang genap. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah sesuai dengan apa yang diberikan di dalam Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu penuhilah panggilan pelayananmu. Surat Timotius adalah surat pastoral yang diberikan oleh Rasul Paulus dari penjara di Roma. Dan ini adalah surat yang menunjukkan bahwa Paulus sebentar lagi akan memasuki akhir hidup dia. Dia sebentar lagi akan mencurahkan darahnya oleh karena Injil yang dia beritakan. Dan karena itu surat ini dikhususkan untuk Timotius. Diberikan kepada Timotius yang akan menggantikan Rasul Paulus di dalam kepemimpinannya di dalam jemaat Efesus. Karena itu di dalam konteks inilah Paulus memberikan nasihat yang begitu penting untuk melakukan panggilan pelayanan dia dengan tekun sampai akhir. Sebagaimana yang diberikan teladannya oleh Rasul Paulus. Kalau kita baca di dalam ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8, itu adalah teladan daripada Rasul Paulus yang menunjukkan bahwa Timotius juga harusnya mengikuti apa yang menjadi jejak iman, jejak pelayanan daripada Rasul Paulus. Dalam ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8, di situ dikatakan, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Dengan demikian, panggilan untuk memenuhi pelayanan kita, itu adalah bukan saja panggilan yang ditujukan kepada Timotius sebagai pengganti daripada Rasul Paulus.
tetapi ditujukan kepada kita semua. Kepada setiap orang yang telah menerima karya penebusan daripada Yesus Kristus. Saudara dan saya bertanggung jawab untuk memenuhi panggilan kita. Untuk menjalankannya dengan tekun sampai akhir. Sampai garis finish. Dan sebagaimana yang Paulus itu katakan. Mahkota kebenaran menanti kita. Ini adalah sesuatu yang begitu penting oleh karena panggilan orang percaya bukan saja panggilan untuk diselamatkan. Tetapi panggilan orang percaya adalah panggilan juga untuk melayani Kristus di dalam seluruh kehidupannya. Maka hari ini saudara dan saya belajar apa yang menjadi dasar atau alasan Timotius harus memenuhi panggilan pelayanannya dia. Dan bagaimana dia dapat memenuhi panggilan pelayanannya. Mari kita belajar 2 poin ini saja. Yang pertama, alasan atau dasar bagi Timotius dan bagi setiap orang percaya untuk memenuhi panggilan pelayanannya. Paling tidak saudara dan saya melihat di dalam teks ini ada 3 hal yang menjadi dasar atau alasan mengapa kita harus memenuhi panggilan pelayanan kita. Yang pertama, karena pelayanan itu adalah pelayanan yang diberikan oleh Allah dan dikerjakan di hadapan Allah. Coram Deo. Pasal 4 ayat yang pertama dikatakan di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi kita. Saudara, di hadapan Allah. Itu memberikan alasan, argumentasi otoritatif bagi saudara dan saya sebagai orang percaya untuk mengerjakan pelayanan kita. Memenuhi panggilan pelayanan kita sampai akhir. John Calvin itu mengatakan bahwa pelayanan Kristen seperti teater. Pelayanan yang dikerjakan di hadapan Allah. Yang menjadi penontonnya bukan orang-orang, jemaat manusia, bukan. Tetapi yang menjadi penontonnya adalah Kristus. Allah Bapa, Roh Kudus. Allah itu sendiri hadir di dalam pelayanan gerejawi. Allah itu mendengar, Allah itu memperhatikan, Allah itu melihat. Allah yang menonton seluruh pelayanan kekristenan kita. Maka apa yang dikatakan di dalam Timotius, di hadapan Allah dan di hadapan Kristus adalah alasan utama mengapa saudara dan saya harus memenuhi panggilan pelayanan kita. Pelayanan adalah pemberian Allah. Pelayanan bersumber dari Allah. Pelayanan dimungkinkan dan dilayakkan untuk saudara dan saya berbagian di dalamnya oleh karena Allah mengutus Kristus menebus kita dan melayakkan engkau dan saya masuk dalam pelayanan. Dan oleh pertolongan Roh Kudus saja kuasa itu diberikan, karunia itu diberikan untuk saudara dan saya melayani. Maka sekali lagi tanggung jawab di dalam pelayanan adalah begitu serius. Begitu serius. Saudara dan saya melayani Tuhan kita. Saudara dan saya melayani di hadapan Allah kita. Coram Deo. Maka John Calvin berkata, ketika engkau dan saya menunaikan pekerjaan Tuhan di hadapan Tuhan. Saudara dan saya harus ingat bahwa pelayanan itu harus dikerjakan di dalam integritas yang dikehendaki Tuhan. Di dalam integritas yang dikehendaki oleh Allah. Maka di situ dikatakan di dalam ayat yang keempat. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus memanggil engkau dan saya untuk melayani di dalam integritas. Pelayanan di hadapan Allah berarti pelayanan yang menuntut integritas. Integritas bukan saja di dalam hal doktrin. Tetapi integritas di dalam motivasi saudara melayani. Integritas di dalam cara kita melayani. Tujuan kita melayani. Karena itu dikatakan demi penyataannya dan demi kerajaannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus ini adalah sesuatu yang penting sekali. Karena di dalam pelayanan Kristen, saudara dan saya bertanggung jawab pertama-tama melayani di hadapan Allah. Dan yang kedua, ketika saudara melayani dengan bertanggung jawab, itu berarti menuntut integritas. Mari kita bandingkan integritas yang dimaksudkan di dalam 1 Korintus 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-15. Kita baca secara bergantian teks ini. Saya ayat 10, Bapak Ibu ayat 11, kita bergantian sampai ayat 15. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya.
Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami? Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Ya, firman ini memberitahukan kepada saudara bagaimana integritas saudara di dalam melayani Tuhan. Tanggung jawab yang saudara kerjakan di hadapan Allah dalam pelayanan kita. Integritas itu berkaitan dengan kualitas saudara melayani. Kualitas itu digambarkan di dalam ayat yang ke-12 dari 1 Korintus pasal 3. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan orang itu akan dinyatakan. Apa yang dimaksudkan dengan emas, perak, batu permata? Itu adalah sesuatu yang bersifat kekal adanya. Ketika dibakar di dalam api, tidak akan hangus oleh api itu. Malah semakin menampakkan kemilaunya, keindahannya. Sedangkan kayu, rumput kering, atau jerami adalah bahan-bahan yang tidak kekal. Yang ketika masuk di dalam api, ketika itu diuji, maka itu akan hancur segera, dibakar dan hangus oleh api. Maka kualitas pekerjaan ini adalah ditentukan oleh apa yang menjadi dasar saudara dan saya melayani. Paulus bilang dasar itu adalah Kristus. Maka di dalam seluruh pelayanan yang merupakan tanggung jawab kita dan berintegrasi, pelayanan itu adalah pelayanan harus didasarkan kepada Kristus. Untuk apa saudara melayani? Mengapa saya melayani? Dan apa atau bagaimana cara saudara dan saya melayani? Semuanya harus berporos kepada Kristus. Maka pelayanan Kristen adalah pelayanan yang bersifat kristosentris. Ketika saudara melayani sebagai pianis, sebagai seorang liturgis, sebagai seorang pekerja di luar, sebagai seorang pengajar dan lain-lain. Semua pekerjaan yang saudara kerjakan untuk melayani Tuhan di hadapan Tuhan yang berintegrasi dari pihak kita. Saudara harus ingat, motif dasar utama adalah Kristus. Setiap pelayanan yang dikerjakan di luar daripada Kristus, di luar daripada iman kepada Kristus, saudara, itu nothing. Walaupun tampaknya besar, kelihatannya dipuji orang, mendapatkan begitu banyaknya pujian daripada orang, saudara mungkin semakin lagi bertambah-tambah di dalam pekerjaan pelayanan itu. Tetapi ingat, setiap pelayanan tanpa Kristus itu sia-sia. Suatu pekerjaan yang sia-sia tidak memiliki nilai kekekalan. Maka sekali lagi, pekerjaan pelayanan yang bertanggung jawab dan berintegrasi di hadapan Allah, saudara harus lihat ini. Akarnya, dasarnya, Paulus katakan, Kristus. Saudara, saya harus jujur di hadapan Tuhan bahwa banyak sekali pelayanan-pelayanan yang dilakukan tetapi bukan dengan dasar Kristus. Banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang atas nama Kristus tetapi yang diberitakan bukan Kristus. Banyak pelayanan yang dikatakan pelayanan rohani tetapi yang di sana yang dipamerkan adalah seluruh kemuliaan manusia. Maka di sini saudara saya belajar bahwa ketika Allah memanggil engkau dan saya, mari kita koreksi diri. Mari kita refleksi seluruh pelayanan kita di dalam tahun ini. Sampai dengan kemarin, terakhir kita merayakan Natal bersama. Apakah motif dasar utamanya adalah karena Kristus? Karena Dia kita melayani. Karena saudara, pelayanan kita, Calvin bilang, teater. Dialah yang kita layani. Apakah karena Kristus saudara melayani? Atau karena ada hal yang lain yang merupakan motif ganda kita? Maka di sini saudara dan saya melihat bahwa Allah kita adalah Allah yang memanggil engkau dan saya untuk memikirkan dengan matang apa yang menjadi dasar engkau melayani. Integrasi hidupmu sungguh-sungguh diletakkan kepada Kristus saja. Kualitas pelayanan kita yang berintegrasi juga diletakkan kepada Sang Firman yang telah memberikan Alkitab bagi kita. Kristus adalah dasar pelayanan yang sejati. Dan firman-Nya adalah kekal.
Firman itu yang menjadi fondasi pelayanan kita. Firman itu yang menuntun dan mengarahkan pelayanan kita. Firman itu yang memungkinkan engkau dan saya berjalan tetap di dalam koridor kebenaran Dia. Maka pelayanan sejati, pelayanan yang benar yang berintegrasi adalah pelayanan yang dilakukan sesuai kehendak Allah. Sesuai kehendak Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus berbicara mengenai begitu banyaknya orang pada zamannya yang memberitakan Injil, tetapi Injil yang palsu, Injil yang lain. Maka ketika Rasul Paulus berbicara kepada Timotius, Rasul Paulus mengatakan bahwa kehendak Allah yang dinyatakan di dalam firman itu adalah poros utama di dalam pemberitaan Injil. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kehendak Allah adalah sesuatu yang penting bagi engkau dan saya di dalam pelayanan. Kehendak Allah adalah dasar tetapi juga batasan. Sampai sejauh mana saudara harus bergerak di dalam pelayanan. Kalau saudara dan saya membandingkan apa yang terjadi di dalam konteks orang Israel. Bagaimana kehendak Allah memimpin umat Allah untuk berjalan mengikuti pimpinannya Dia. Saudara dan saya bisa lihat di dalam konteks ya perbandingan ini. Ketika orang Israel ada di padang gurun, orang Israel hanya boleh bergerak ketika tiang awan dan tiang api itu bergerak. Tapi ketika tiang awan dan tiang api itu stop, saudara, maka mereka harus stop. Dan ketika tiang awan tiang api itu berdiri dan jalan lagi, bergerak jalan lagi, walaupun itu kurun waktu dalam sehari saja, mereka baru pasang patok kemah mereka baru taruh barang mereka ketika Allah berangkat lagi untuk berjalan, maka mereka harus segera membuka kembali patok-patok itu, membereskan barang mereka dan bergerak maju mengikuti Tuhan. Saudara, ini yang disebut dengan pimpinan Tuhan melalui firman. Ketika Dia hadir dan memberikan firman kepada saudara, Dia menjadi dasar untuk mengarahkan saudara. Dia pimpin saudara ke arah mana saudara harus melayani. Batasan saudara melayani sampai sejauh mana. Saudara mungkin menginginkan pelayanan ke kota A, tapi Tuhan bilang tidak boleh. Contoh seperti Paulus, dia mau pergi melayani di Asia kecil. Tuhan bilang tidak, kamu harus ke Makedonia. Akhirnya Tuhan belokkan pelayanannya, dia pergi ke Makedonia. Di sana Tuhan siapkan Lukas untuk kemudian dipertobatkan melalui pelayanan Rasul Paulus. Ini yang disebut dengan firman memimpin engkau dan saya. Pelayanan saudara itu bukan milik saudara. Pelayanan tidak diorganisir oleh manusia untuk manusia, tidak. Tetapi pelayanan adalah milik Tuhan. Sehingga pelayanan ketika diserahkan kepada saudara dan saya, oleh pertolongan Allah saja, oleh firman saja, Dia beri kita hikmat untuk mengorganisir pelayanan itu. Dan kemudian mengarahkan pelayanan itu kemana berdasarkan tuntunan firman-Nya. Saudara, ini adalah sesuatu yang begitu penting. Maka pelayanan, penuhilah pelayananmu dengan integrasi diri. Saudara harus ingat, itu tidak boleh dipisahkan daripada Kristus. Fondasi utama kita dan firman-Nya yang menjadi pimpinan utama dalam kehidupan pelayanan saudara dan saya. Maka seorang pelayan Kristen adalah seorang yang tidak boleh lepas daripada Kristus. Adalah seorang yang tidak boleh lepas daripada firman. Setiap pelayan Kristen yang sudah tidak mau lagi dipimpin oleh firman, sudah tidak lagi mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia bukan pelayan walaupun dia mengerjakan pelayanan. Maka di sini saudara dan saya melihat bagaimana pekerjaan Allah di dalam kehidupan orang percaya yang memanggil mereka untuk memenuhi panggilan pelayanan itu. Di sisi yang lain, pelayanan di hadapan Allah adalah pelayanan yang bersifat eskatologis. Saudara dan saya lihat di dalam teks ini. Di hadapan Allah dan Kristus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Saudara, ini nuansanya eskatologis. Pelayanan Kristen, saudara, adalah pelayanan yang bukan hanya dilakukan di sini dan untuk sekarang saja. Tetapi pelayanan Kristen adalah pelayanan yang ada di sini dan kemudian mengarah ke sana. Kepada kedatangan Kristus yang kedua. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pelayanan dengan orientasi eskatologis adalah sesuatu yang begitu penting. John Calvin berkata, orang yang tidak memahami eskatologi, dia tidak akan tahu bagaimana cara dia hidup hari ini. Maka perspektif eskatologi adalah sesuatu yang begitu penting untuk menentukan bagaimana saudara hidup hari ini, bagaimana saudara melayani Tuhan hari ini.
Ketika kita sadar bahwa kita melayani di hadapan Allah yang menghakimi kita, setiap manusia, baik orang percaya maupun orang yang tidak percaya. Maka itu berarti sebagai pelayan Kristen, saudara dan saya harus melayaninya dengan sungguh-sungguh, melayaninya dengan benar-benar bertanggung jawab seperti yang tadi berintegrasi. Tetapi juga di saat yang sama saudara sadar bahwa Allah akan meminta pertanggungjawaban kita di akhir zaman nanti. Setiap pekerjaan saudara dan saya dikatakan oleh Rasul Paulus akan dinyatakan kelak di hadapan Tuhan. Seorang teolog mengatakan begini, orang percaya ketika dia telah percaya kepada Yesus Kristus, dia diselamatkan dan dia dibebaskan daripada hukuman kekal neraka. Tetapi orang percaya tidak pernah dibebaskan daripada penilaian Allah, penghakiman Allah terhadap pekerjaannya. Saudara, ini sesuatu yang penting. Kita telah dibebaskan Allah daripada murkanya, daripada hukuman kekalnya. Tetapi itu tidak sama dengan saudara dan saya tidak dihakiminya di dalam pekerjaannya. Saudara, kita bandingkan kembali di dalam Korintus tadi. Ada statement di dalam ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15 itu penting untuk memberikan kepada kita pengertian eskatologis. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api. Saudara, ini yang dimaksudkan siapa? Yang dimaksudkan di dalam ayat yang ke-15 adalah orang-orang percaya. Yang ketika dia bekerja melayani Tuhan, dia bekerja dengan cara seperti kayu, rumput kering, atau jerami. Sehingga segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah, yang tidak sesuai dengan kehendak Allah itu terbakar habis. Tetapi dia sendiri diselamatkan. Yang tadi saya katakan, segala sesuatu yang dilakukan tanpa Kristus, tanpa firman, itu adalah sesuatu yang kesia-siaan belaka. Tapi kalaupun kita melakukannya di dalam Kristus, tetapi cara kita melayani tidak sesuai dengan firman Tuhan, pun itu sia-sia. Maka saudara, di sini konteksnya adalah Paulus mengatakan, pekerjaan kita, pelayanan kita hari ini adalah pelayanan yang dipersiapkan untuk kemudian kita melayani Dia untuk selama-lamanya di sorga nanti. Selama-lamanya di Yerusalem yang baru nanti. Salah satu hal yang menarik, Calvin bilang begini, ketika kita ada di bumi ini, kalau kita sebagai orang percaya tidak belajar rajin taat kepada Dia, tidak belajar rajin melayani Dia, bagaimana engkau akan memasuki Yerusalem yang baru? Bukankah di Yerusalem yang baru terdiri daripada orang-orang yang mengasihi Kristus, yang melayani Kristus seumur hidupnya sampai selama-lamanya di dalam kekekalan. Mereka mengasihi Kristus, melayani Kristus, menaati Kristus, menjadikan Kristus sebagai yang utama dan firman-Nya dalam kehidupan. Bagaimana mungkin engkau tidak belajar itu selama engkau di bumi? Maka saudara dan saya yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melayani hari ini, kita adalah orang-orang yang dilatih Tuhan untuk kemudian melayani selama-lamanya di dalam Yerusalem yang baru. Di dalam kasih, di dalam ketekunan, di dalam suatu tanggung jawab yang berintegritas selama-lamanya. Melayani Tuhan. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, lihatlah pelayanan pada hari ini sebagai suatu arena latihan bagi saudara. Menyatakan integritas iman saudara. Menyatakan ketaatan saudara, kasih saudara kepada Allah kita. Yang mana nanti engkau dan saya ekspresikan selama-lamanya di dalam Yerusalem yang baru. Itu menjadi suatu hal yang membuat engkau dan saya bersemangat melayani Tuhan. Ketika mungkin kita di dalam pelayanan begitu banyaknya pergumulan, tantangan dan seterusnya. Ya. Tidak ada orang yang melayani tanpa tantangan. Makin kita melayani Kristus, makin tantangan lebih banyak. Betul tidak? Setelah saudara menjadi Kristen, itu bukan berarti saudara tidak mengalami tantangan-tantangan. Justru jangan-jangan menjadi Kristen, tantangan makin banyak. Tetapi bagaimana saudara dan saya bisa setia melayani Dia? Bisa tekun melayani Dia? Perspektif eskatologis. Ketika pelayanan kita tidak diakui, ketika saudara ditolak, ketika apapun yang terjadi, bahkan kematian yang sama seperti dialami oleh Rasul Paulus karena imannya kepada Kristus. Saudara, itu tidak mengguncangkan dia. Kenapa? Karena perspektif eskatologis menentukan pelayanan di hari ini. Pelayanannya adalah di hadapan Allah.
Di hadapan Kristus yang adalah hakim. Yang besok nanti saya ketemu dia muka dengan muka. Dan dia akan memberitahukan kepada saya pelayananmu berkualitas atau tidak. Pelayananmu adalah pelayanan yang berkenan kepada Allah atau tidak. Pak Tong pernah pakai satu perumpamaan. Jangan-jangan waktu kita ketemu Tuhan Yesus, kita tertunduk. Bukan kita mengangkat wajah. Kenapa saudara? Tertunduk karena malu. Malunya bukan karena kita belum diselamatkan, bukan. Tetapi malu karena di dalam pelayanan kita banyak hal yang mengecewakan Tuhan. Seperti orang yang baru keluar dari api itu. Dia selamat, tapi semua pekerjaannya terbakar. Malu. Saudara, ini adalah sesuatu yang memberikan koreksi bagi engkau dan saya di dalam melayani Tuhan. Kita melayani Tuhan di hadapan Tuhan. Dan kepada Kristus yang akan menjadi hakim yang menghakimi seluruh pekerjaan kita. Saudara, pekerjaan itu tidak boleh direduksi hanya kepada hal-hal yang terlihat oleh manusia. Bahkan hal-hal yang tak terlihat itu Allah melihat. Kita sudah berulang-ulang berbicara Allah yang invisible menilai yang invisible. Apa yang tersembunyi dalam jiwa saudara itu dinilai oleh Tuhan. Sehingga ketika dikatakan di hadapan Kristus yang adalah hakim. Itu memberikan saudara dan saya kehati-hatian. Sungguh-sungguh hati-hati di dalam melayani. Tuhan, apakah motivasi saya benar dalam melayani? Tuhan, apakah cara saya melayani benar? Tujuan saya melayani benar. Tuhan, tolong saya. Maka itu membuat saudara dan saya ketika mengerjakan pelayanan. Mengerjakannya dengan rendah hati. Pekerjaan yang dikerjakan di hadapan Allah. Bukan dengan kesombongan diri. Bukan dengan keangkuhan dan kemegahan atas segala kemampuan manusiawi kita. Tetapi karena Tuhan, Engkaulah yang melayakkan saya. Tuhan, kiranya Engkau yang memurnikan seluruh pelayanan saya. Sehingga itu berkenan di hadapan Tuhan. Poin yang kedua yang saudara dan saya belajar di dalam teks kita. Alasan mengapa saudara dan saya melayani Tuhan. Alasan itu adalah oleh karena demi penyataan diri Kristus dan kerajaannya. Saudara, penyataan diri yang dimaksudkan di sini bukan mengacu kepada kedatangan dia yang pertama yang sudah terjadi. Tetapi mengacu kepada kedatangan dia yang kedua. Dan kerajaan Kristus yang dimaksudkan di sini, kita tahu bahwa kerajaan adalah sudah datang, tetapi juga akan datang. Yang ditekankan oleh Rasul Paulus adalah bahwa kerajaan Kristus dan kedatangan Kristus yang kedua itu adalah sesuatu yang realita. Itu realita. Itu bukan sesuatu yang omong kosong yang dinyatakan oleh Alkitab kepada kita. Itu realita. Karena itu realita, maka ketika saudara dan saya melayani dia, saudara dan saya harus ingat bahwa pelayanan itu adalah pelayanan yang bertujuan bagi kemuliaan Kristus. Dan karena itu saudara dan saya harus ingat, kemuliaan Kristus memanggil umat Allah, memanggil manusia berdosa untuk bertobat dan meninggalkan dosa-dosa dia. Sehingga mempersiapkan dirinya untuk menyambut kedatangan Kristus yang kedua. Saya coba umpamakan ini dengan apa yang dikerjakan oleh Yohanes Pembaptis. Ketika Yohanes Pembaptis berkhotbah, Pak Tama sudah khotbah waktu yang lalu. Tujuan daripada Yohanes Pembaptis adalah mempersiapkan generasi itu untuk menyambut kedatangan Kristus yang pertama. Dan kemudian ketika dia berkhotbah, dia memanggil mereka untuk apa? Bertobatlah, bertobatlah. Ketika saudara dan saya melayani hari ini, mirip seperti Yohanes Pembaptis, tetapi juga tidak mirip. Dalam hal mirip seperti apa? Saudara mempersiapkan manusia zaman ini untuk menantikan Kristus yang akan datang kembali kedua kali. Dengan meminta manusia zaman ini untuk bertobat dari dosa-dosanya, meninggalkan hidup mereka yang lama, dan percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat satu-satunya. Sebagai suatu persiapan menyambut second coming of Christ. Kalau Yohanes Pembaptis khotbahnya menyambut first coming of Christ. Maka manusia-manusia ini harus bertobat untuk sambut Kristus. Tetapi kita yang melayani Tuhan hari ini mempersiapkan manusia sepanjang zaman ini untuk menantikan Kristus datang kembali. Second coming of Christ. Saudara, maka pelayanan gerejawi adalah pelayanan yang begitu penting bagi setiap generasi. Suatu pelayanan yang tidak boleh diabaikan. Pelayanan mempersiapkan kedatangan Kristus. Penyataan diri Kristus, second coming of Christ. Kalau saudara dan saya melalaikan pelayanan ini,
maka saudara dan saya adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab di hadapan Allah di dalam melayani Tuhan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang hidupnya adalah hidup yang sia-sia selama di bumi ini. Gereja dipanggil, individu-individu orang percaya dipanggil untuk melayani dan mempersiapkan generasi demi generasi zaman ini bagi kedatangan Kristus kembali. Saudara, di dalam konteks ini maka engkau dan saya mempersiapkan diri untuk membawa banyak orang bertobat melalui pelayanan-pelayanan yang beragam. Waktu lalu kita melayani begitu banyak ya. Ada pelayanan panggung boneka, ada pelayanan KKR yang sudah disebutkan tadi. Baik kepada anak, kepada orang tua, kepada beberapa generasi, bukan? Dari anak sampai dengan lansia itu kita layani semua. Saudara, ketika kita melayani, pertanyaannya, saudara mempersiapkan orang-orang itu untuk apa? Apakah hanya dengan percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat saya akan masuk surga nanti? Bukan cuma itu, saudara. Ketika Kristus datang kembali dan kerajaannya akan disempurnakan, saudara. Itu bukan saja urusan saudara masuk surga. Tetapi saudara dan saya akan berjumpa dengan Kristus untuk selama-lamanya. Dan melayani Kristus dalam beragam bidang hidup. Sehingga ketika kita melayani Tuhan, saudara, hari ini sekali lagi, kita mempersiapkan orang-orang menyambut Kristus. Dengan pertama, percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bertobat dari dosa-dosa mereka. Dan membawa mereka untuk kemudian menghidupi firman dalam beragam bidang hidup mereka. Sehingga ketika Kristus datang kembali, itu adalah sesuatu hal yang mempersiapkan mereka dan mereka tidak terkejut. Saudara ingat ilustrasi Yesus tentang 10 gadis? Ada 5 gadis yang bodoh, ada 5 gadis yang bijaksana. 5 gadis yang bodoh adalah orang-orang yang tidak mempersiapkan minyak. Pelita ada, tetapi tidak ada minyak. Walaupun mereka sudah punya isi minyak, tetapi kemudian minyaknya habis, stoknya nggak cukup. Ketika Kristus datang kembali sebagai raja yang diumpamakan itu, mereka tidak punya minyak. Sementara gadis yang bijaksana, 5 gadis itu mereka punya minyak. Dan minyak yang dimaksudkan itu apa, saudara? Minyak yang dimaksudkan adalah iman kepada Kristus. Iman kepada Kristus berdasarkan firman yang diberitakan. Saudara, itu kalau nggak punya, nggak boleh masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara bisa bayangkan betapa sedihnya jika gereja secara komunal dan individu tidak menjalankan tanggung jawab dia. Dan akhirnya saudara melihat papamu, mamamu, saudaramu yang masuk di neraka karena gagal saudara dan saya melayani. Mari kita coba baca di dalam Matius 25 ayat 8 sampai ayat 13. Matius 25 ayat 8 sampai ayat yang ke-13. Kita langsung saja di dalam ayat yang ke-7. Bapak Ibu nanti pulang bisa baca dari ayat yang pertama. Kita baca dari ayat 7 sampai ayat 13 secara bergantian. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, justru karena kita tidak tahu saat kapan Tuhan Allah akan datang kembali. Kristus akan datang kembali. Betapa penting peran gereja. Gereja ada di antara kedatangan pertama dan kedatangan kedua. Dan gereja berfungsi untuk mempersiapkan semua manusia yang ada dalam zaman antara kedatangan pertama dan kedatangan kedua. Untuk menuju kepada kedatangan yang kedua. Karena itu signifikansi daripada pelayanan gereja begitu penting.
Saudara nggak cuma datang mendaftarkan diri, saya mau jadi penata layan, asyir kolektan loh. Saya mau jadi pianis, saya mau jadi orang yang ada dalam kor, atau kita juga sebagai pengkhotbah dan seterusnya. Saudara, bukan cuma sampai di situ. Melayani bukan hanya untuk pelayanan itu sendiri. Tetapi pelayanan berfungsi untuk apa? Mempersiapkan manusia dari generasi kepada generasi untuk datang. Yesus Kristus datang kembali. Apa yang disiapkan? Minyak diberikan. Minyak itu adalah sekali lagi iman kepada Kristus. Dan mereka harus miliki daripada Injil yang diberitakan oleh gereja. Maka gereja yang gagal, gereja yang santai, yang tidak mau pergi dan beritakan Injil, dia tidak mengerti signifikansi kehadiran pelayanan dia di dalam bumi ini apa. Saudara, signifikansinya begitu dalam. Sehingga setiap saudara dan saya pelayanan kategorial apapun, sekecil apapun, hubungkan itu. Bahwa engkau sedang mempersiapkan generasi kita saat ini. Untuk apa? Untuk Kristus datang kembali. Mereka harus kenal siapa Kristus. Ketiga, ketika engkau dan saya melayani Tuhan, apa alasannya? Apa alasannya? Di dalam ayat yang ketiga dan 4. Ini adalah suatu tantangan yang besar bagi gereja Tuhan ketika kita masuk dalam pelayanan. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Mengapa kita melayani? Karena saudara, tantangan zaman. Gereja bukan saja ditantang oleh zaman dan seluruh permasalahan zaman. Tapi gereja hadir untuk menantang zaman. Saudara ingat, gereja tidak saja menerima tantangan zaman oleh karena begitu banyaknya pergumulan di dalam zaman ini. Tetapi gereja hadir untuk menantang zaman. Kenapa saudara? Karena saudara lihat di situ. Zaman demi zaman, keadaan kondisi generasi kita bukan lebih baik. Alkitab beritahu sama engkau dan saya bahwa keadaan zaman generasi demi generasi makin hari makin tidak baik. Makin hari kondisi rohaninya makin merosot dan terus merosot. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di situ dikatakan tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Maksudnya apa? Itu berarti tidak mempunyai willingness. Tidak punya keinginan, hasrat untuk menerima kebenaran. Kalaupun dia mendengar kebenaran itu, saudara, dia tidak memiliki kesabaran, ketahanan, ketekunan untuk mendengarkan firman. Bukankah itu yang saudara dan saya hadapi di dalam konteks zaman kini? Orang mendengarkan firman dibandingkan dengan dia nonton YouTube, saudara. Tingkat ketahanannya itu dengar firman itu begitu sedikit dibandingkan dia nonton YouTube. Main games, kita lihat anak sekolah minggu kita aja. Itu bisa bertahan berjam-jam, saudara. Tapi begitu dia masuk ruang sekolah minggu, dengar guru khotbah, aduh lama kali guru ini. Anak saya pernah nyeletuk, saudara. Bikin gurunya itu tersentak. Hai, bosan. Waduh, gurunya sambil begini. Aduh, gimana nih ya, gimana ya. Saudara bisa bayangkan ya. Anak masih umur segitu, dengar firman. Padahal itu sudah pendek banget, sudah 15 menit saja. Guru sekolah minggu kelas kecil ajarkan. Tapi bagi mereka, bosan. Kak, bisa cepat habis nggak, Kak? Saudara lihat, ini generasi kita. Ketahanan mendengar firman. Kemampuan analitis terhadap firman. Itu makin rendah, saudara. Tetapi saudara dan saya lihat bahwa di dalam konteks inilah gereja hadir. Gereja hadir untuk menyuarakan kebenaran di tengah-tengah generasi yang tidak mau dengar kebenaran. Di tengah-tengah generasi yang memalingkan telinganya dari kebenaran kepada hal yang menyukakan mereka. Dan Alkitab mengatakan bahwa apa yang disukai bukanlah kebenaran. Apa yang disukai adalah dongeng. Saudara, dongeng itu dalam bahasa Yunani mitos. Dan biasanya mitos itu makin hebat kalau dimix dengan kebenaran. Saudara, mitos kalau murni hanya dongeng saja, kekuatan untuk bertahan sulit. Tapi kalau mitos dicampurkan dengan kebenaran, itu menjadi sesuatu yang bertahannya lebih lama. Dan anehnya, manusia zaman sekarang lebih suka mendengarkan apa yang bukan kebenaran, mitos, suatu cerita omong kosong saja yang dikatakan oleh Yesus Kristus.
sebuah ajaran manusia yang tidak berasal dari Allah itu sendiri. Saudara dan saya bisa melihat bahwa pada masa kini, bukan saja ajaran sesat itu makin bertambah banyak, tetapi ajaran sesat muncul dalam kondisi yang begitu menarik. Ditampilkan di dalam lagu-lagu rohani yang mungkin begitu indah. Ada satu lagu Christmas. Dalam perjalanan kami di mobil, Stefani bilang begini, "Mama putar lagu Christmas itu." Saya lupa judulnya, tapi itu Mariah Carey yang nyanyi. Kemudian saya bilang, "Kenapa kamu suka lagu itu?" "Iya, soalnya tantenya itu suka lagu itu." Baiklah, kita putar coba ya. Ketika dia menyanyikan lagu itu, terus saya bilang sama anak saya, "Coba kakak dengar." Saya coba jelaskan arti lagu itu, lalu saya bilang sama dia, "Di mana Kristus disebutkan?" Christmas yang dimaksudkan itu apa? Kok tidak ada Kristus di sana? Tidak ada karya Kristus di sana. Walaupun musiknya begitu menyenangkan, apalagi dengar suara Mariah Carey kan ya. Indah sekali. Tapi di mana Kristus diberitakan? Saudara juga pernah dengar musik yang menjadi background daripada The Prince of Egypt yang dinyanyikan oleh Whitney Houston dan juga Mariah Carey. Waktu saudara dengar pujian itu indah ya. Tapi nama Tuhan gak disebutkan. Nama Tuhan gak disebutkan. Dan anehnya generasi kita suka dengar itu. Musiknya indah bukan? Dan membawa kita itu secara emosional itu begitu terangkat dan seterusnya. Tapi di mana Tuhan kita yang diberitakan? Siapa yang disebutkan di sana? Saudara, ini yang kita sebut dengan kerinduan untuk mendengarkan sesuatu yang baru. Kesenangan yang menghiburkan. Tetapi sayang sekali itu bukan kebenaran yang sejati. Itu bukan ajaran doktrin yang sejati yang ditaburkan di sana. Sedangkan musik hymn misalnya. Kelihatannya kok membosankan. Itu aja terus. Coba dengar musiknya. Dari dulu sampai sekarang sama aja. Tapi saudara lihat, konten teologisnya begitu kuat. Apa yang diimani itu dinyatakan di dalam puji-pujian itu. Kristus diberitakan di sana. Maka tantangan zaman hari ini membawa gereja untuk menantang zaman. Gereja memberikan sesuatu yang tidak ingin didengarkan oleh zaman ini. Gereja memberitakan kebenaran yang seolah-olah tidak ingin didengarkan. Bahkan bukan seolah-olah, memang tidak mau didengarkan. Generasi kita tidak suka. Tapi justru di situ gereja harus hadir. Bukankah terang harus ada di tengah kegelapan? Bukankah garam harus kemudian hadir di tengah-tengah situasi yang hambar? Itu peran gereja. Maka di dalam pelayanan saudara harus ingat, gereja hadir bukan saja menerima tantangan zaman, tapi gereja hadir untuk menantang zaman. Dan kekuatan saudara dan saya hanya ada di dalam Kristus sang kebenaran itu sendiri. Maka di dalam teks selanjutnya, Paulus memberikan penjelasan kepada Timotius. Bagaimana engkau memenuhi panggilan pelayanan? Jika engkau harus melayani di hadapan Allah dan Kristus. Jika pelayanan itu adalah pelayanan yang harus dilakukan demi kemuliaan Allah, demi penyataan Kristus dan kerajaannya. Jika pelayanan itu adalah pelayanan yang diberikan untuk menantang zaman, supaya zaman dibawa kepada kebenaran, maka bagaimana engkau menggenapinya? Saudara, dan saya lihat di dalam teks kita ayat 2 dan ayat yang ke-5b. Di situ dikatakan, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ayat 5b, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Saudara, bagaimana kita memenuhi panggilan pelayanan dengan alasan-alasan yang begitu penting tadi? Yang pertama, Paulus bilang, beritakanlah firman. Firman. Saudara, kenapa firman menjadi poros utama di dalam pemberitaan seluruh gereja yang adalah gereja Kristus? Firman menjadi dasar utama di dalam pemberitaan. Mengapa, saudara? Saudara, karena firman adalah satu-satunya agen yang Allah pakai untuk melakukan recreation. Recreation. Saudara ingat, creation, agen untuk penciptaannya adalah firman. Logos.
Maka di dalam recreation, juga logos adalah satu-satunya agen yang Allah pakai untuk menciptakan iman. Allah melalui firman menciptakan seluruh alam semesta, menghadirkan segala isinya. Firman adalah agen utama di dalam penciptaan, creation. Tetapi juga firman, logos itu adalah agen utama di dalam recreation, di dalam penciptaan iman. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, firman adalah sesuatu yang begitu penting. Bagaimana kita menantang zaman? Bagaimana saudara dan saya mempersiapkan generasi ini untuk kedatangan Kristus yang kedua? Maka firman harus diberitakan. Saudara, firman bukan hanya bercerita mengenai Injil. Injil adalah inti firman. Tetapi firman bercerita mengenai banyak aspek kehidupan kita. Di dalam firman, saudara berjumpa dengan perintah, janji, larangan. Di dalam firman, saudara berjumpa dengan kisah mengenai keluarga. Kisah mengenai para politisi. Kisah mengenai para rohaniawan. Orang-orang yang dihadirkan di dalam firman itu memberikan kepada kita beragam situasi keadaan manusia yang dipaparkan kepada kita. Maka firman adalah sesuatu yang membukakan keberadaan manusia dalam beragam bidang kehidupan kita. Maka itu berarti ketika firman itu diberitakan, firman itu bukan saja berbicara mengenai keselamatan. Tetapi firman itu berbicara mengenai beragam bidang kehidupan manusia. Firman itu hadir di sana untuk apa? Untuk menciptakan iman sejati, memberikan pembaharuan dalam kehidupan manusia, sehingga manusia dapat dipimpin, diarahkan kembali kepada kebenaran. Kita lihat di dalam ayat yang ke-16, 17 dalam 2 Timotius 3. Ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan 2 Timotius 3 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Di situ dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara, di situ fungsi firman dijelaskan. Firman adalah agen utama untuk menciptakan iman. Tapi nggak stop sampai di sana. Firman itu menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang di dalam kebenaran, untuk memperlengkapi kita melakukan seluruh kebaikan, perbuatan-perbuatan baik yang mempermuliakan nama Tuhan. Karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, firman tidak boleh berhenti diberitakan. Firman harus terus diberitakan sekalipun orang terus melawan. Sekalipun generasi demi generasi terus menolaknya. Karena hanya itu satu-satunya cara untuk manusia dikembalikan kepada apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dikembalikan kepada kebenaran sejati, kepada Allah yang disembah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika firman diberitakan di situ, apa yang dikatakan di dalam ayat selanjutnya? Allah meminta setiap para pelayan Tuhan siap sedia setiap waktu. Baik atau tidak baik waktunya. Saudara, ini berbicara mengenai kerelaan diri kita. Kerelaan diri untuk melayani pemberitaan firman. Kesediaan diri kita untuk melayani pemberitaan firman. Baik waktunya, berarti sesuatu yang cocok dengan keadaan kita. Yang mungkin tidak ada tantangan di sana. Sesuatu yang dimana kondisinya kondusif untuk memberitakan Injil. Tetapi tidak baik waktunya adalah sesuatu yang tidak nyaman. Sesuatu yang tidak kondusif. Ada penderitaan di sana, ada kesusahan di sana, ada ancaman maut di sana. Tetapi di dalam dua kondisi ini pun Alkitab bilang, relakanlah hatimu, sediakanlah dirimu untuk pergi dan beritakan Injil. Kadang-kadang saudara dan saya mungkin tidak siap untuk beritakan Injil. Tapi Allah kasih jiwa di depan kita untuk beritakan Injil, saudara. Saya ingat satu kesaksian Pak Michael Densmore ketika dia memberitakan firman di sini. Dia bilang dia ada waktu di mana dia tidak ingin untuk menginjili memang. Dia hanya pengen istirahat dalam perjalanan itu. Tapi tiba-tiba Tuhan kasih jiwa di depan dia. Dan orang itu terus membina komunikasi. Tapi Pak Densmore sepertinya juga tidak pengen. Karena memang dia tidak lagi ingin untuk memberitakan Injil. Tapi justru di saat itulah, entah bagaimana,
Tuhan buat dia. Dalam ketidakinginannya dia untuk memberitakan Injil, Tuhan hadirkan jiwa. Dan Tuhan seolah-olah memaksa dia untuk beritakan Injil. Sehingga konteks-konteks yang seperti ini saudara bisa temui. Entah misalnya saudara di dalam perjalanan ke kantor, mungkin dalam keletihan yang begitu sangat, kita nggak pengen untuk beritakan Injil, tapi Tuhan kasih jiwa di depan. Dan itu menjadi tanda petik alat di tangan Tuhan untuk memaksa kita memberitakan Injil. Sesuatu yang tidak nyaman, tetapi Alkitab bilang siap sedialah lakukan itu. Terus menerus memiliki kerelaan, tetapi sekali lagi itu adalah sesuatu pemberian Allah. Sesuatu yang bisa datang dari tangan Tuhan saja untuk engkau dan saya punya kerelaan, kesediaan untuk melayani baik atau tidak baik waktunya. Dan di dalam pemberitaan Injil, bukan saja kerelaan, kesediaan diri untuk melayani dalam pemberitaan Injil, tetapi ada satu hal yang Allah minta di sana, yaitu nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihati. Saudara, di dalam pemberitaan Injil, orang-orang yang mengabarkannya memiliki keberanian bukan saja menyatakan kabar baik itu, tetapi juga menyatakan kabar buruk. Ketika orang yang menerima Injil tidak mau menerimanya, ketika orang yang mendengar Injil menolak dengan begitu keras, saudara, di dalam konteks ini, pemberita Injil diberikan hak untuk menegur, memberikan nasihat, mengencourage mereka untuk datang kepada Kristus, tetapi juga menegur mereka dengan keras. Sehingga di dalam konteks ini, saudara, pemberita-pemberita Injil adalah orang-orang yang diberikan kuasa oleh Roh Kudus untuk menyatakan doktrin sejati, kebenaran yang sejati, menyatakan tentang Kristus di dalam keselamatan, tetapi juga penghakiman bagi mereka yang menolak Injil. Nah, ini adalah sesuatu yang merupakan keseimbangan di dalam pemberitaan Injil. Dan ketika engkau dan saya melayani Tuhan, saudara, sesuatu yang begitu penting dalam keseimbangan pemberitaan Injil. Kita tidak saja berbicara mengenai kabar baiknya saja, keselamatan, tetapi juga kabar buruk bagi mereka yang menolak Injil. Di sisi yang lain, bagaimana dengan orang-orang yang sudah percaya? Apakah mereka butuh Injil? Kalau kita bicara mengenai orang-orang yang menolak Injil, orang-orang yang tidak di dalam Kristus dan kita menolong mereka melalui Injil datang kepada Kristus. Bagaimana dengan mereka yang sudah di dalam Kristus? Apakah mereka butuh Injil? Ya, jawabannya iya. Setiap saudara dan saya yang sudah di dalam Kristus tiap waktu butuh Injil. Ketika engkau dan saya di dalam kelemahan rohani, Alkitab bilang nasihatilah seorang akan yang lain. Mengencourage suatu kekuatan rohani yang Allah berikan ketika engkau ada dalam komunitas. Ketika kita sudah mulai malas beribadah, Tuhan kasih orang percaya yang lain untuk ingatkan. Kamu kemana? Kok nggak datang ikut PA? Sudah lama saya nggak lihat kamu di dalam ibadah, kemana saja? Kata-kata seperti itu kadang-kadang membuat orang tertentu terintimidasi. Tapi sebenarnya saudara nggak perlu terintimidasi. Karena itu adalah kata-kata yang mengencourage saudara. Orang yang mencari saudara berarti dia tahu saudara itu saudaranya dia dalam Kristus. Maka dia cari, di mana saudara saya? Pertanyaan-pertanyaan yang demikian adalah pertanyaan-pertanyaan yang mengencourage orang-orang percaya untuk datang kepada Kristus. Dikuatkan kembali di dalam Kristus. Ketika orang itu mungkin di dalam masalah keluarga yang begitu amat berat, maka firman Tuhan hadir melalui orang-orang percaya yang ada di sekelilingnya untuk menasihati dia. Mendoakan dia, menguatkan imannya. Maka firman Allah adalah sesuatu yang begitu penting. Baik bagi mereka yang tidak percaya, baik bagi mereka yang sudah percaya. Firman itu mengokohkan iman. Firman itu menumbuhkan iman. Firman itu mendewasakan iman kita. Sehingga firman adalah sesuatu yang harus terus diberitakan, baik atau tidak baik waktunya. Dan ketika saudara dan saya melayani Tuhan, Paulus mengingatkan, kuasailah diri dalam segala hal, sabarlah menderita. Kenapa saudara? Karena di dalam pelayanan itu tidak mudah. Paulus sendiri memberitahukan mengenai tantangan-tantangan yang dihadapinya. Dan ketika kalau saudara baca biografi daripada Timotius, saudara, yang dicatat oleh seorang ahli sejarah, dikatakan bahwa Timotius itu mati martir. Mati martir dia.
Tapi sebelum itu terjadi, Paulus sudah ingatkan Timotius, kuasailah dirimu dan sabarlah dalam menderita. Kenapa saudara? Kenapa harus kuasai diri? Kuasai diri itu meliputi dua aspek. Kuasai diri dalam doktrin, pengajaran yang benar, tetapi juga kuasai diri dalam cara hidup yang benar yang berpadanan dengan doktrin. Dua hal ini dibilang oleh Rasul Paulus. Ini adalah sesuatu hal yang begitu penting karena engkau akan menyelamatkan dirimu dan akan menyelamatkan orang yang engkau layani. Kuasai diri dalam doktrin yang benar, pengajaran yang benar, dan cara hidup yang benar yang berpadanan dengan firman. Dan ketika penderitaan itu tiba, sabarlah menderita. Saudara, kata sabar itu berarti kekuatan internal yang diberikan oleh Roh Kudus untuk menanggung penderitaan akibat Injil, akibat kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui Injil. Jadi ketekunan untuk menanggung penderitaan sampai kapan? Sampai akhir. Setiap pelayan Tuhan, saudara, ketika engkau dan saya sungguh-sungguh melayani Dia, ketika engkau dan saya menyuarakan kebenaran itu dan orang terus melawan, Alkitab bilang, kuasai diri. Tegakkan doktrin yang benar. Hidupi doktrin itu dalam kehidupan keseharian. Menjadi kesaksian, menjadi teladan dalam kehidupan kita. Supaya orang lain yang memfitnah kamu, itu dibungkamkan. Orang lain yang menghina kekristenan, dibungkamkan. Oleh karena apa? Oleh karena pengajaranmu yang benar dan hidupmu yang berpadanan dengan doktrin tersebut. Tetapi juga ketika penderitaan tiba, Alkitab bilang, pikul salib itu dengan sabar. Beri dirimu dengan rela menanggung penderitaan itu. Karena tidak ada seorang pelayan Tuhan yang tidak pernah menderita karena Kristus. Tidak ada seorang pelayan Tuhan yang sejati yang tidak pernah pikul salib. Maka itu adalah sesuatu yang begitu agung. Pelayanan adalah pelayanan yang agung. Penuhilah sampai akhir hidupmu. Sehingga kita bisa katakan seperti Rasul Paulus katakan ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Kiranya kita menjadi seorang pelayan Kristus yang setia sampai akhir. Sabar menanggung penderitaan. Sampai Kristus memanggil kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, terpujilah namamu ya Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan kami yang memanggil kami di dalam keselamatan. Dan yang mengaruniakan kepada kami pelayanan yang begitu agung. Tuhan, kiranya Engkau menguduskan kami dengan firman. Dan mengampuni kami jika Engkau menemukan di dalam pelayanan-pelayanan kami. Kami mengerjakan pelayanan kami dengan tidak bertanggung jawab. Tuhan ampuni kami. Kiranya Engkau menguduskan kami sebagai para pelayan. Dan Engkau memperbaharui seluruh pelayanan kami Tuhan. Berikanlah kepada kami kesetiaan sampai akhir. Sehingga kami sungguh-sungguh mempertanggungjawabkan seluruh pelayanan kami. Sampai kami berjumpa muka dengan Kristus. Terpujilah namamu Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.